Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama Miss Heriani. Jangan lupa subscribe dulu ya. Hidupin juga loncengnya. Halo semuanya, jumpa lagi dengan materi dimensi 3. Pada subbab kali ini, Miss akan membahas mengenai jarak titik ke titik pada bangun ruang. Nah, misalkan kita mempunyai dua buah titik, yaitu titik A dan titik B. Maka, jarak titik A ke titik B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi ini ya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa jarak antara dua titik adalah sebuah garis. Untuk menghitung panjang dari titik A ke titik B atau panjang AB, kita akan selalu memerlukan sebuah segitiga siku-siku. Nah, dari garis AB ini, untuk membentuk segitiga siku-siku, maka kita buat seperti ini ya. Nah, jadi jarak titik A ke titik B adalah garis AB. Perhatikan segitiga ABC, siku-siku di C. Jadi siku-sikunya ada di C. Maka, untuk menghitung panjang AB, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CB kuadrat. Jadi pada bangun ruang pun kita harus memunculkan sebuah segitiga siku-siku agar dapat menghitung jarak titik ke titik. Perhatikan contoh berikut ini. Diketahui kubus AB CD E F G H dengan panjang rusuk A cm, seperti pada gambar di samping. Tentukan jarak A titik A ke C. Nah, kita lihat ilustrasinya. Jarak titik A ke titik C itu adalah panjang AC yang digambarkan dengan garis merah. Kemudian B, jarak titik A ke titik G. Pada gambar dilukiskan dengan garis hijau. Dan C, jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Nah, kita tentukan dulu titik di tengah-tengah bidang EFGH. Kita cari bidang EFGH yang ini, bidang atap. Lalu, untuk tengah-tengah itu kita tarik garis diagonal bidang. Maka di tengah-tengahnya kita misalkan titik P. Nah, yang ditanya adalah jarak dari titik A ke titik P ini. Atau dapat dilihat pada ilustrasi garis biru. Nah, ingat bahwa untuk menghitung jarak titik ke titik, itu kita harus memunculkan segitiga siku-siku dari garis tersebut. Kita lihat pembahasannya. Jarak titik A ke titik C. Jadi, kubusnya tadi kita pindahkan ke sini. Nah, untuk memunculkan segitiga siku-siku, itu kita cari titik yang terdekat dengan titik A dan titik C, atau garis-garis yang terdekat dengan garis AC. Nah, perhatikan segitiga ABC. Jadi di sini yang ditanya tadi adalah titik A ke titik C, garis AC. Maka kita cari sebuah titik agar membentuk segitiga siku-siku. Cari titik yang paling dekat. Yang terdekat dengan titik A dan titik C itu adalah titik B dan titik D. Jadi,
kita bisa menggunakan salah satu saja. Misalnya kita gunakan titik B, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga ABC siku-siku di B. Atau kalau kita congkel, segitiga ABC itu kita pindahkan akan seperti ini. Nah, jadi ini titik A, titik B, dan titik C. Untuk panjang rusuknya itu tadi diketahui A cm, maka kita pindahkan juga. Panjang AB itu A, panjang BC itu A. Siku-sikunya berada di titik B, maka dapat kita hitung panjang AC menggunakan teorema Pythagoras. Nah, AC itu adalah sisi miring. Ingat bahwa sisi miring itu adalah penjumlahan dari dua sisi yang lainnya. Sehingga dapat kita tuliskan panjang AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kemudian kita masukkan panjang rusuknya tadi adalah A cm, sehingga panjang AC sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat. Tinggal kita jumlahkan saja, A kuadrat ditambah A kuadrat itu sama dengan 2A kuadrat. Lalu kita keluarkan yang bisa kita akarkan. Yang bentuknya kuadrat itu sudah bisa kita akarkan, sehingga panjang AC itu sama dengan A akar 2. Jadi panjang diagonal sisi AC adalah A akar 2. Nah, panjang AC ini sama dengan panjang pada semua diagonal sisi dalam kubus ini. Jadi panjang AC itu sama dengan panjang BG, sama dengan panjang CF, dan panjang diagonal sisi lainnya pada kubus tersebut. Ya, selanjutnya kita bahas contoh yang B, yaitu jarak titik A ke titik G. Kita pindahkan lagi gambar kubusnya tadi. Nah, kita perhatikan garis hijau pada kubus. Garis yang menghubungkan titik A ke titik G. Nah, karena titiknya adalah titik A dan G, maka kita cari satu titik yang dekat dengan titik A dan titik G, supaya bisa membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, kalau kita lihat pada kubus ini, titik yang dekat dengan A dan G itu adalah titik C dan titik B. Sehingga kita bisa membuat segitiga ACG atau segitiga ABG. Nah, kita pilih salah satu saja. Di sini kita gunakan segitiga ACG. Nah, segitiga ACG ini siku-siku di C. Kita congkel dan kita pindahkan, maka akan bentuknya seperti ini. Di mana panjang AC itu sudah kita cari pada jawaban A tadi, yaitu sama dengan A akar 2. Lalu panjang CG itu adalah rusuk kubus, maka panjangnya adalah A. Nah, setelah munculkan segitiga siku-siku, kita dapat menghitung panjang AG menggunakan teorema Pythagoras. Di sini kita lihat bahwa AG adalah sisi miring, maka AG dapat diperoleh dengan akar dari penjumlahan dua sisi lainnya. Jadi kita tulis AG sama dengan akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Kita masukkan angkanya. AG sama dengan A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, perhatikan di sini A-nya dikuadratkan, akar 2-nya juga dikuadratkan. Sehingga diperoleh hasil A kuadrat. Akar 2 dikuadratkan itu sama dengan 2 ditambah A kuadrat. Jadi ingat, semua bilangan
akar jika dikuadratkan maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri, bilangan yang di dalam akarnya. Lalu tinggal kita jumlahkan, di sini variabelnya sama, ada A kuadrat ditambah A kuadrat sehingga hasilnya sama dengan akar 3A kuadrat. Nah, A kuadrat itu bisa keluar dari akar sehingga AG sama dengan A akar 3. Nah, AG sendiri itu adalah diagonal ruang dari kubus. Jadi panjang diagonal ruang AG itu adalah A akar 3 cm. Nah, ini juga berlaku untuk semua diagonal ruang pada kubus ini. Jadi, pada suatu kubus itu ada diagonal AG, ada diagonal EC, ada diagonal HB, ada diagonal DF, itu panjangnya sama A akar 3 cm. Selanjutnya, kita akan membahas contoh yang C. C. Jarak titik A ke titik di tengah-tengah bidang EFGH. Nah, tadi kita sudah menentukan titik di tengah-tengah bidang EFGH itu kita misalkan dengan titik P. Maka jarak titik A ke titik di tengah-tengah bidang EFGH itu sama dengan jarak titik A ke titik P atau garis AP. Nah, sama seperti sebelumnya, kita munculkan dulu segitiga siku-siku, yaitu dengan cara mencari satu titik yang terdekat dengan titik A dan titik P. Di sini dapat kita lihat titik yang dekat dengan titik A dan P itu ada titik H, titik E, dan titik D. Nah, dari ketiga titik ini yang paling dekat dengan titik A dan P, jika kita lihat garis-garis yang menghubungkan ketiga titik tersebut, yaitu garis E, maka kita ambil segitiga AEP. Nah, perhatikan segitiga AEP. Siku-sikunya itu ada di titik P, maka kalau kita congkel dia akan seperti ini, sehingga kita dapat menghitung panjang AP. Nah, panjang AE itu sudah diketahui, yaitu panjang rusuk kubus A cm, sedangkan EP kita tidak ada nilainya. Namun, pada pertanyaan yang A tadi, kita sudah menghitung diagonal AC. Nah, diagonal pada kubus itu besarnya sama, jadi untuk diagonal AC itu sama dengan diagonal EG. Nah, sementara EP adalah setengah dari panjang EG, maka EP sama dengan setengah dari A akar 2. Sehingga dapat kita hitung panjang AP yang merupakan sisi miring dari segitiga siku-sikunya. AP sama dengan akar AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Kita masukkan nilainya. AE A kuadrat, EP-nya setengah A akar 2 kuadrat. Nah, perhatikan. Untuk setengah A akar 2 kuadrat ini kita kuadratkan satu per satu. Jadi setengah dikuadratkan itu 1/4. A kuadrat itu A kuadrat. Lalu akar 2 kuadrat itu sama dengan 2. Jadi ingat sekali lagi, semua bilangan akar jika dikuadratkan hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, dari 1/4 A kuadrat dikali 2 ini masih bisa kita sederhanakan. 2 dan 4, maka di sini sisa 2. Sehingga setengah A akar 2 kuadrat itu sama dengan setengah A kuadrat.
Sehingga panjang AP dapat kita tuliskan AP sama dengan akar A kuadrat ditambah setengah A kuadrat. Maka AP sama dengan akar 3/2 A kuadrat. Nah, 3/2 ini kita peroleh dari penjumlahan. Di sini ada 1, yang ini ada setengah, berarti 1 ditambah 1/2 itu sama dengan 3/2. Sehingga panjang AP itu sama dengan 1/2A akar 6. Jadi dapat kita simpulkan panjang AP adalah setengah A akar 6 cm. Nah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya ya. Semangat belajar dari rumah, semangat berprestasi dari rumah. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.